Saat ini keberangkatan jemaah calon haji asal Indonesia sudah memasuki gelombang kedua, namun soal cuaca panas disebut menjadi salah satu kendala yang dihadapi para jemaah Indonesia di sana. Bagaimana kondisi cuaca di sana hari ini? Benarkah ini menjadi kendala dan adakah kemudian antisipasi khusus yang dilakukan oleh para jemaah asal Indonesia? Untuk mengkonfirmasinya sudah terhubung bersama kami salah satu peserta haji di sana, Lia Amalia. Halo, selamat malam waktu Indonesia, Mbak Lia. Apa kabar? Halo, Assalamualaikum Bram. Selamat sore waktu Madinah. Waalaikumsalam, selamat sore waktu Madinah, Mbak Lia. Jadi informasinya benarkah memang cuaca ini sedang panas-panasnya di sana dan ini menjadi salah satu kendala bagi jemaah di sana, Mbak? Ya, memang saat ini kan kami memasuki musim panas, infonya begitu ya. Dan hari ini saja cuaca tertinggi yang akan kami hadapi itu di angka 43 derajat Celcius. Di mana itu terjadi sejak tadi jam 15, kemudian jam 16 sampai jam 17 nanti. Jadi saat ini tuh saya berdiri di sini itu dalam situasi cuaca tertinggi 43 derajat Celcius. Sementara untuk cuaca terendahnya sendiri itu di angka 30 derajat Celcius. Nah, bagaimana kami mengantisipasinya? Sebetulnya informasi ini sudah diberikan jauh-jauh hari oleh para pengurus KBIH bahwa kami akan menghadapi situasi seperti ini. Para jamaah itu ada yang dibekali, bahkan membekali dirinya dengan berbagai macam persiapan seperti membawa semprotan yang berisi air zam-zam di saat sedang beribadah. Kemudian mereka mempersiapkan vitamin, kemudian membawa kacamata yang cukup besar, membawa topi, kemudian sunscreen dan lain sebagainya. Begitu, Bro. Oke, tapi adakah kemudian misalkan treatment khusus dari para petugas di sana, apalagi kan kalau kita tahu ini pasca pandemi mungkin antusiasme, euforia orang berangkat ke sana sedang semangat-semangatnya begitu. Adakah kemudian tips khusus atau pendampingan khusus bagi para jemaah kita di sana? Kalau pendampingan khusus, setiap hari kami didampingi oleh tim medis ya. Tim medis itu selain mempersiapkan perlengkapan medis, obat-obatan, mereka juga sebetulnya memberikan pendekatan atau semacam komunikasi secara psikologis kepada para jamaah bahwa apa saja yang akan kami hadapi nanti di Madinah maupun di Makkah. Situasi yang ekstrim dari suhu, kemudian kultur, di mana multikultur akan berada dalam satu tempat yang bersamaan, kemudian mungkin juga dari makanan. Jadi mereka itu selalu, tim medis kami itu, tim medis rombongan saya khususnya, itu memberikan seperti nasihat psikologis bahwa kita akan menghadapi situasi seperti ini, kemudian mereka juga memberi nasihat bahwa kita harus sabar, berikhtiar, bahwa apa yang kita lakukan di sini adalah beribadah, jadi harus dinikmati begitu, Bram. Kalau misalnya dalam situasi suhu yang cukup ekstrim seperti ini kita tetap memiliki emosi yang tinggi, tetap memiliki amarah, nah itu mereka mengatakan bahwa akan banyak kendala atau bahkan nanti akan ada penyakit-penyakit yang muncul bagi para jamaah. Ini lebih ke pendekatan psikologis, sementara kalau misalnya untuk tips-tips khususnya itu ya seperti biasa aja yang ada di Masjid Nabawi, mereka memasang blower makin banyak, kemudian payung juga tetap seperti yang Anda lihat di belakang itu tetap terbentang cukup besar. Oh ya, dan saya membaca sedikit berita di media lokal bahwa Presiden Masjid dua Masjid Suci Dr. Abdul Rahman Sudais itu mempersiapkan 40 juta liter air zam-zam yang akan didistribusikan ke lebih dari 30.000 titik yang ada di kota Mekah dan Madinah. Kepresidenan Haramain juga mempersiapkan 2 juta liter dalam bentuk botol yang akan dibagikan kepada para jamaah baik di Mekah maupun di Madinah. Tentu ini bisa membantu kami untuk menjaga suhu tubuh dengan banyak meminum air putih, khususnya zam-zam. Begitu, Bram. Oke, menarik sekali begitu ya. Selain disiapkan air zam-zam oleh otoritas di sana, juga ada semacam pendekatan psikologis dari petugas Indonesia yang ada di sana. Boleh sedikit cerita, Liam, bagaimana Anda dan juga rekan-rekan satu kloter para jemaah di sana menghadapi dan mempersiapkan ini? Kalau Anda katakan tadi secara psikologis jangan dianggap ini sebagai beban, tapi kemudian mungkin sebagai tantangan dan juga cobaan begitu ya dalam beribadah. Seperti apa?
Ya, biasanya sih kami saling mengingatkan bahwa jangan lupa bawa semprotan air ya, gitu kan, semprotan air. Jadi setiap kali kami semprotkan air, kadang ada jamaah dari luar negeri juga minta disemprotkan mukanya gitu. Kemudian membawa botol minum di tas. Jadi begitu nanti kurang apa namanya airnya nanti bisa saling berbagi. Kemudian kami juga banyak memakan lebih banyak makan buah-buahan, sayur-sayuran, dan kami disarankan untuk tidak mengkonsumsi air es. Itu saja. Oke, Air es, es krim, pokoknya semua yang dingin-dingin itu kami bukan dilarang ya, tapi disarankan untuk tidak mengkonsumsi yang dingin-dingin gitu, untuk oke, menjaga ha. suhu tubuh lebih baik. Oke, itu alasannya ya, kemudian disarankan untuk Iya. tidak, mengkonsumsi sesuatu yang bersuhu lebih dingin begitu. Nah, apakah kemudian, kalau Anda lihat di sana, persiapan itu hanya dilakukan para jemaah Indonesia, bagaimana dengan para jemaah lain begitu? Apakah, ini juga dirasakan bersama dan mereka mungkin dengan kesiapan yang sama dengan para jemaah kita mungkin sembari Anda di sana? Ya, saya melihat seperti itu juga. Mereka sama-sama memiliki strategi masing-masing sepertinya ya, yang dibawa dari negaranya. Ada yang memakai topi besar, kemudian karena hawa itu kan panas juga dari atas, kemudian dari lantai masjid, jalanan aspal juga hawa panasnya juga terasa sampai ke muka dari bawah. Mereka itu mensiasatinya dengan memakai niqab atau enggak memakai masker selama beribadah. Begitu mau sholat mereka buka, setelah selesai beribadah mereka pakai lagi hingga jalan mengelilingi Masjid Nabawi. Saya lebih banyak melihat mereka memakai masker dan niqab khusus untuk perempuan ya. Begitu juga ada laki-laki, tapi kalau laki-laki saya rasa mereka lebih paham terhadap cuaca. Saya tadi juga cuma jarang melihat jamaah laki-laki itu menggunakan masker. Tapi kalau perempuan itu banyak sekali yang menggunakan masker untuk menutupi mukanya dari sengatan panas matahari gitu. Oke, oke. Terakhir, kalau begitu, apa kemudian tips dari Anda bagi para jemaah calon haji yang masih belum berangkat dan masih akan berangkat hingga akhir bulan ini untuk adakah persiapan khusus, adakah yang harus dibawa khusus begitu untuk kemudian menghadapi kondisi yang ada di sana? Uh, Tipsnya ini sebetulnya saya dapatkan dari tim medis rombongan saya ya, bahwa kita harus bisa mengukur kapasitas fisik kita. Mungkin saat tiba di Madinah itu rasa ingin beribadah itu sangat tinggi sekali. Jadi sehingga kita tidak mengenyampingkan kondisi fisik. Banyak beristirahat, cukup tidur, stabilkan suhu tubuh dengan banyak minum air putih. Apalagi kami ada di sini, jadi air zam-zam sangat berlimpah ya. Kita bisa menggunakan itu, bisa meminum air zam-zam kapanpun, dimanapun di Masjid Nabawi ini. Kemudian lebih banyak makan sayuran, kemudian banyak makan buah-buahan, tidak minum air es, dan menjaga emosi psikologis gitu, emosi itu tetap stabil. Itu aja barangkali Bro, tips yang Oke, bisa saya bagikan. baik, baik. Tidak hanya kondisi fisik, tapi secara mental, secara psikologis juga harus baik begitu ya, menghadapi kondisi yang ada di sana. Terima kasih atas waktu Anda, salah satu calon haji di sana, yaitu Lia Amalia telah bergabung sama kami. Terima kasih informasinya dan selamat beribadah, semoga lancar. Terima kasih.